persiapan final. Borneo Forum ke-7 dengan tema jaminan investasi yang aman untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Industri kelapa sawit yang dengan segala kekurangannya dan dalam pandangan sebagian orang, tetapi kehadirannya dalam segala bentuk turunannya selalu dirindukan dan diperlukan oleh banyak orang. Oleh karena itu diperlukan sinergisitas pelaku usaha dan pemerintah serta masyarakat. Sesuai dengan tema Borneo Forum ke-7 hari ini, yaitu bagaimana tetap kita bisa menjamin investasi pengembangan kelapa sawit, tentunya sesuai dengan peraturan dan pasti membantu dari sisi produksi kelapa sawit Indonesia. Kita melihat bahwa memang produksi kelapa sawit ini menurun, Pak. Dan ini perlu kita perhatikan, mungkin bisa kita tarik lagi kembali ke sisi hulunya. Ini bukan tugas yang mudah dan semua stakeholder harus tetap saling hand to hand untuk bisa membantu sawit berkelanjutan. GAPKI selalu memposisikan diri sebagai partner dari pemerintah. Kami berharap dengan kehadiran Bapak Menteri, kemudian juga support dari Bapak Gubernur, kami berharap agar memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, utamanya di industri perkebunan kelapa sawit. Kami mohon supaya nanti ke depan semua bisa menjadi anggota asosiasi atau anggota GAPKI. Pak, dulu orang Dayak itu berhuma, berladang, Pak Menteri. Itu memang betul berpindah-pindah. Bercocok tanam, mereka berkebun, menanam padi, termasuk tanaman pangan yang lain. Adanya kebun itu menopang perekonomian Indonesia betul. Ketika Covid tahun 2020, kalau tidak ada sawit, kita perekonomian bisa kelepak-kelepak, Pak. Karena komoditi yang lain itu turun semuanya, cuma sawit yang bertahan. Dan adanya kebun di Indonesia, Pak, bisa memberi kontribusi yang nyata. Bukan cuma kita berpantun, bukan cuma kata-katanya, tapi realita yang ada. Saya jamin tidak ada gangguan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah. Saya jaminannya, Pak. Berbicara kesejahteraan rakyat, tentu kita harus bisa mencari solusi bersama agar pertumbuhan nasional kita juga bisa semakin kuat. Bagaimana menghadirkan jaminan investasi yang aman untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Yang saya ketahui ada 4 hal yang sangat dinantikan oleh para pelaku dunia usaha. Pertama adalah certainty. Kepastiannya seperti apa? Kalau kita menjadi daerah atau menjadi negara yang punya kepastian, menghadirkan kepastian hukum, termasuk urusan ATR BPN, berarti bahwa kami punya tugas tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau belum clear ya nggak mungkin kita berikan sertifikat. Tapi juga jangan sampai, ini bagaimana sih Indonesia nih, kita mau datang bawa uang, mau invest, termasuk investor dalam negeri sendiri, bingung karena lah ini tanahnya masih belum clean and clear. Ini katanya udah siap produksi, kok ini masih dalam kawasan hutan. Kita ingin semakin terintegrasi dan tersinkronisasi. Mengapa? Karena Kementerian ATR BPN juga tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi percayalah, kami ingin serius, bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan tadi, tetapi juga memperjuangkan agar ke depan hadir solusi-solusi yang lebih baik lagi untuk kita. Tetapi yang jelas kontribusi dari industri perkebunan sawit di Indonesia secara nasional ini signifikan. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa economic value added, nilai tambah ekonominya akan terasa betul. Yang kedua adalah security, tadi bicara aman. Jangan sampai nanti di tengah-tengahnya banyak hal-hal perilaku yang juga merugikan para investor dan para pelaku dunia usaha. Yang ketiga, setelah security adalah stabilitas. Jangan sampai berubah-berubah aturannya, kemudian ada yang tidak mendapatkan keadilan, termasuk ada kaitan dengan politik dan lain sebagainya, akhirnya tidak stabil. Nah, inilah yang harus kita hadirkan juga agar investor betah dan semakin besar investasinya, harus dihadirkan pula stabilitas. Dan yang terakhir, sustainability, keberlanjutan. Ini juga bagian dari tema yang diangkat pada forum ini. Keberlanjutannya bagaimana? Indonesia adalah negara yang besar, tapi juga negara yang bertanggung jawab. Sebagai warga dunia, tidak boleh kita hanya mengatakan kita ingin tumbuh maju dan berkembang, tetapi juga harus mematuhi ada yang namanya protokol internasional, termasuk hal-hal yang telah kita ratifikasi dan kita sudah menjadi bagian dari itu semua, inisiatif-inisiatif
di dunia. Yang jelas Indonesia ingin juga turut menjaga lingkungan hidup. Itu satu hal yang saya rasa tidak perlu kita ragukan. Tetapi yang jelas juga jangan sampai karena kita tidak tepat dan tidak pandai mengelola ini dengan utuh, maka timbang sebelah. Harus ada balance. Pertumbuhan ekonomi kita kejar karena rakyat membutuhkan penghasilan, termasuk lapangan pekerjaan. Jutaan pekerja bisa diserap melalui industri perkebunan kelapa sawit ini. Tapi juga di sisi lain kita menggunakan teknik dan cara-cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita. Dan saya rasa hadirnya Bapak Ibu di forum ini juga dengan sebuah rasa tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab moral, karena kita harus jaga termasuk indigenous people, Dayak misalnya di sini. Harus kita lindungi lingkungannya, eksistensinya. Di tempat lain juga begitu. Ada suku-suku, ada masyarakat, ada setempat yang juga sudah jauh lebih lama sebelum kita membangun negeri kita. Oleh karenanya perlakukan mereka dengan baik dan adil dan tingkatkan kesejahteraannya. Kalau industri perkebunan kelapa sawit ini semakin maju, semakin berkembang, Indonesia akan semakin memiliki kekuatan ekonomi. Dan saya juga setuju tidak boleh kita disetir oleh asing, karena berbicara kompetisi dagang selalu ada, tapi kita juga tetap menunjukkan bahwa kita adalah warga dunia yang bertanggung jawab. Kita ingin comply, tetapi juga jangan sampai kita national interest kita, kepentingan nasional kita dikorbankan atau dikesampingkan. Kementerian ATR BPN di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota siap memberikan support kepada dunia usaha yang ingin mengembangkan investasi perkebunan sawitnya. Karena kalau itu sukses, berarti kami juga menjalankan tugas bukan hanya untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat, tetapi juga kesejahteraan untuk semua. 1, 2, 3.